pidato Bapak Anies Baswedan yang sepertinya mengalami perubahan dan isinya juga sekarang lebih mengkritik, mengevaluasi kinerja pemerintahan. Ada mafia proyek pembangunan, ada juga mafia BTS yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat ini tentu baik dan sehat bagi alam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini, sahabat-sahabatku sekalian, saya akan membahas mengenai pidato Bapak Anies Baswedan yang sepertinya mengalami perubahan baik dalam tampilan, kemudian dari isi pidatonya. Kita lihat misalnya dari mulai pidato Bapak Anies Baswedan di Milad PKS ke-21 di Istora Senayan. Kemudian juga kita lihat pidatonya beliau dalam acara dialog kebangsaan dengan pahlawan. Kemudian juga yang terakhir, pidato beliau dengan masyarakat Bangka Belitung dalam rangka peresmian kantor Nasdem. Perubahan dari pidatonya yang sekarang lebih menggelegar, titik 2 di atas. Kemudian isinya juga sekarang lebih mengkritik, mengevaluasi kinerja pemerintahan pada saat pemerintahan Jokowi. Mengevaluasi, kemudian mengkritik tentang hal-hal seperti mafia, berbagai mafia beliau sebutkan, katanya ada mafia tanah, ada mafia kesehatan, ada mafia proyek pembangunan, ada juga mafia BTS yang sekarang menimpa salah satu dari kader partai pengusung. Dan setuju beliau juga dengan pendapat Bapak Surya Paloh bahwa usut tuntas setuntas-tuntasnya, jangan sampai nanti ada yang harusnya bertanggung jawab tapi lenggang kangkung tidak mau bertanggung jawab. Kemudian juga dalam pidatonya itu dibahas juga mengenai tokoh yang berani. Bagaimana tentang tokoh yang berani itu? Apakah hanya bisanya jalan-jalan, lari-lari, kemudian diunggah dalam medsos. Kemudian juga bahas mengenai penegakan hukum yang dikatakan, katanya penegakan hukum sekarang itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dan Bapak Anies sedang mengharapkan bahwa pemberlakuan hukum yang akan datang adalah hukum yang berkeadilan. Kemudian juga dibahas mengenai mobil listrik. Nah, mobil listrik yang bahkan sampai saat ini pidatonya ini banyak dikomentari oleh pihak-pihak yang tentunya bersangkutan dengan mobil listrik ini. Kemudian juga bercerita menyampaikan tentang jalan tol, tentang infrastruktur jalan yang dikatakan bahwa ternyata dalam pemerintahan Jokowi ini banyak jalan-jalan yang dibangun itu adalah jalan-jalan yang berbayar. Jadi yang menikmatinya itu adalah orang-orang yang memiliki uang. Tidak banyak dibangun jalan-jalan yang meringankan masyarakat dan masyarakat bisa menggunakannya karena tidak dibebankan biaya untuk menggunakannya. Kemudian tentang banyaknya jalan itu juga dikritisi bahwa ternyata pada zaman SBY itu justru lebih banyak jalan-jalan yang dibangun daripada masa Jokowi ini. Nah, sahabat-sahabatku,
tentu adanya pidato yang seperti di atas yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat ini tentu baik dan sehat bagi alam demokrasi. Karena di dalam alam demokrasi itu justru mengharapkan berbagai perbedaan, dan tentu perbedaan ini adalah untuk perbaikan. Dan pemilu tahun 2004 juga nanti masyarakat pemilih tentu ingin mendapatkan calon yang beda dengan calon yang lainnya. Pemilih tentu tidak ingin mendapat pemilih yang berasal dari pencitraan. Karena pemilih ini sadar bahwa pemimpin yang akan datang itu adalah pemimpin yang akan mengurusi masalah bangsa Indonesia yang sangat kompleks. Hutang yang menggunung, kesempatan kerja yang kecil, kesejahteraan masyarakat menurun, harga-harga sangat mahal. Tentu ini merupakan suatu PR yang harus diselesaikan oleh pemimpin berikutnya atau presiden berikutnya. Untuk berhasilnya menyelesaikan hal-hal tersebut tentu harus dihasilkan dari pemilu tahun 2024 itu yang menghasilkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tahu kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau ini terjadi, maka tidak lama lagi bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.